Bapak, Ibu dan jamaah At-Taqwa serta pemirsa TV One. Yang kedua, kewajiban suami itu setelah memberikan perlindungan, kewajiban mengikut masalah sandang, pakaian. Wa alla ayyuksiyaha izaktasa, kasih istrimu pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Ini istri kita, Pak, bagian dari hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Yang peras keringat banting tulang cari nafkah emang suami. Tapi kenapa mesti dibeliin istri? Ini bagian dari hidup kita. Aduh, empok ano itu pakaian yang dipakai sih nggak mahal, cuman warnanya cocok, modelnya anggun, nutup aurat. Ya terang aja dia kan bininya si Bejo itu. Si Bejo orang bagusin. Tapi kalau bini kita semaunya, tuh empok tuh kenapa? Gua gerah banget. Kenapa? Ke pasar pakai kutang doang. Lakinya ikut juga ke bagian yang nggak benar. Ya. Ini bagian dari hidup kita. Yang ketiga, wa ayyutimaha iza ta'ima, kewajiban menyangkut masalah pangan. Suami yang adil, yang dia makan, istrinya harus makan. Kewajiban yang menyangkut masalah sandang, pangan, papan, perlindungan. Kalau kewajiban ini kita laksanakan, insya Allah ada jalan untuk mencapai rumah tangga yang disebut sakinah. Bukankah bukankah kita baca dalam sejarah Rasulullah tuh rumahnya kecil, makam Nabi itu di Madinah, yaitu rumah Nabi dulu di situ, berdua sama menantunya Ali bin Abi Thalib. Rumahnya segitu, tidurnya di atas kain kasar nih, separuh jadi alas tidur, separuh jadi selimut. Sarapan paginya zam-zam, roti, kadang kurma. Tapi dari rumah yang begitu tuh, apa Nabi bilang? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Baiti jannati. Ternyata untuk ngomong begitu nggak perlu bergelimang kemewahan. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One yang saya cintai, beberapa catatan dari pertemuan kita sore ini. Pertama, kalau kita membangun sesuatu, yang terpenting adalah pondasinya. Kalau pondasi kuat, bangunan aman. Kalau pondasi rapuh, bangunan runtuh. Kalau pondasi mencong, bangunan bengkok. Pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah moral. Kalau itu hancur, yang lain tidak akan banyak menolong. Kita tidak ingin Indonesia menjadi seperti rumah sakit yang bagus, besar, bersih, tapi isinya hanya orang-orang sakit. Yang kedua, sumber nilai moral tertinggi adalah iman. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Dan untuk itulah maka Islam mengajarkan kita harus berakhlak kepada tiga hal. Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama, baik dia muslim maupun non muslim. Yang ketiga, akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Kita ini harus berakhlak kepada air, harus berakhlak kepada gunung, harus berakhlak kepada hutan, harus berakhlak kepada pohon. Kenapa sekarang kita sering mengalami banjir? Karena kita nggak punya akhlak kepada air. Air kita nggak pernah kasih tempat. Jalan di aspal semua, resapan-resapan air tidak ada. Hutan kita gunduli, bukit kita gunduli, maka air nggak punya tempat, akhirnya ngayap dia masuk ke rumah kita. Alam tidak seramah dulu karena kita juga memang tidak ramah kepada alam. Karena itu, kalau baik akhlak kita kepada Allah, baik kepada sesama, dan baik kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia, akan terciptalah keseimbangan. Ini yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Kita akan akhiri sebelum salam dengan sama-sama mengucapkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.